Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nongkrong. Bro, jujur aja nih ya, sekarang tuh dakwah tuh rame, konten banyak, kajian padat, gerakan makin variatif. Lo pasti suka denger nih istilah-istilah harokiyah atau hisbiyah di medsos, ya kan, di web internet, dan masih bingung apa sih ini dan apa bedanya dengan dakwah salafi. Atau ada orang mengaku salafi atau bermakna salaf tapi sebenarnya mereka adalah harokiyah hizbiyah. Nah, gimana nih cara bedanya ya? Nah, hari ini kita bahas nih secara singkat, terstruktur, dan ilmiah. Apa bedanya dakwah salafiyah dan dakwah harokiyah hizbiyah biar kita nggak salah jalan, brother. Oke, let's go kita mulai. Kita mulai dari pondasi dakwah salafiyah nih Sobat Nongkrong. Dakwah salafiyah itu berdiri kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Asasnya satu, yaitu iktiba, ikut dalil dengan penjelasan para ulama yang ikut dan sesuai dengan pemahaman para salaf. Nah, garis bawah ini ya. Salaf bukan hanya imam 4 mazhab Sobat Nongkrong. Ada para sahabat, yaitu ulamanya para ulama yang gurunya adalah Rasulullah SAW langsung. Jadi kalau lo mau meneliti suatu dalil, mana dalil yang paling kuat, lihat dulu perkataan para sahabat, habis itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru para ulama. Dan ulama salaf yang sezaman dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, banyak Sobat Nongkrong. Jadi ruang lingkup lo luas, cara berpikir lo luas, tidak sempit. Serta menimbang mana dalil yang paling kuat, bukan fanatisme mazhab, bukan ikut tokoh. Ikut kebenaran, bukan ikut organisasi. Ada prinsip penting nih Sobat Nongkrong yang selalu kita pegang, yaitu al-haq yu'rab bid dalil la bi'arijal. Kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan dengan siapa yang ngomong, mau ustadz terkenal, mau tokoh besar. Kalau salah ditinggalkan, kalau benar diikuti. Sederhana Sobat Nongkrong, tapi berbobot. Berbeda dengan itu, berbeda dengan dakwah salafiyah, dakwah harokiyah hizbiyah berangkat dari gerakan Sobat Nongkrong. Fokusnya pada harokah atau gerakan, ikatan kelompok atau hibs, dan agenda perjuangan. Manhaj mereka sering dibangun di atas tujuan gerakan, strategi politik, atau perubahan sosial. Akhirnya, pemikiran tokoh dan ideologi tertentu sering dijadikan rujukan utama, bukan dalil. Dakwah salafiyah mempunyai dua misi besar nih Sobat Nongkrong. Yang pertama tasfiyah, yaitu membersihkan akidah dan ibadah dari segala bentuk syirik, bid'ah, dan penyimpangan. Yang kedua adalah tarbiyah, yaitu mendidik umat di atas ilmu, sunnah, dan akhlak para salaf. Fokusnya jangka panjang, perbaikan pada individu, keluarga, lalu masyarakat. Sedangkan harokiyah hizbiyah lebih fokus kepada perubahan sosial dan perubahan politik. Targetnya sering struktural, yaitu kekuasaan, sistem negara, dan dominasi opini publik. Masalahnya, pendidikan akidah menjadi nomor sekian, kalah prioritas dari agenda gerakan. Dakwah salafiyah tidak terikat organisasi tertentu, tidak membangun loyalitas jamaah. Kesetiaannya hanya satu, yaitu kepada Islam dan sunnah. Persatuan dibangun di atas kebenaran, bukan di atas jumlah, struktur, atau bendera. Harokiyah hizbiyah justru sangat menekankan loyalitas jamaah, atau yang disebut al-wala al-hizbi. Kritik internal sering dianggap melemahkan barisan. Akibatnya, fanatisme tumbuh, objektivitas hilang, dan kebenaran dikalahkan oleh solidaritas. Salafiyah tidak menyamaratakan kesalahan dan membedakan mana bidah, mana khilaf mutabar, mana ijtihad yang keliru. Semua ditimbang dengan dalil dan manhaj salaf. Dakwah salaf menjaga keadilan, bahkan dengan lawan tegas tapi objektif. Sedangkan harokiyah hizbiyah sering menoleransi kesalahan demi maslahat gerakan. Dengan prinsip kita bekerja sama pada yang disepakati dan kita saling memaklumi pada yang diperselisihkan. Padahal yang sering diperselisihkan kadang soal manhaj dan akidah. Manhaj dan akidah yang lurus sangat penting di dalam berdakwah agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi ini dikesampingkan demi maslahat gerakan kelompok.
Salafiyah berdalil dengan hadis-hadis ketaatan dalam kebaikan, menolak pemberontakan, menolak provokasi, dan menasihati penguasa dengan cara-cara syar'i. Bukan agitasi massa, bukan bakar emosi umat. Lalu timbullah pertanyaan, Bang, ini kan negara demokrasi, ya kan? Gimana caranya kita menasihati pemimpin dengan cara-cara syar'i? Kalau memang kita tidak bisa menasihati para pemimpin dengan cara-cara syar'i, dengan empat mata, ya kan? Para ulama menjelaskan, yaitu doakan, ya kan? Lu nggak percaya dengan doa, ya kan? Lu nggak percaya doa mustajab. Doakan kebaikan untuk mereka supaya mereka bisa amanah dan memimpin negeri ini dengan baik. Supaya lu tidak keluar dari kaidah syar'i dan lu tetap mendapatkan pemimpin yang baik. Sedangkan Harokiyah Hizbiyah cenderung kritis secara terbuka, membolehkan demonstrasi, tekanan massa, bahkan revolusi. Pendekatannya dekat dengan aktivisme politik, bukan dengan cara-cara syar'i seperti sikap Salafiyah. Buah dakwah Salafiyah adalah melahirkan tauhid yang lurus. Perubahannya lambat tapi kokoh dan berkelanjutan. Dakwah Harokiyah Hizbiyah melahirkan semangat tinggi, militansi, aktivisme kuat tapi serampangan. Sering rapuh saat tokoh tumbang dan terpecah saat konflik internal muncul. Sobat nongkrong, Islam ini nggak butuh dakwah dengan agenda politik, ormas-ormasan, atau dakwah lintas manhaj. Di Indonesia terutama, kita butuh banyak dakwah yang lurus untuk mengedukasi masyarakat kita yang darurat tauhid, supaya faham apa itu kesyirikan, apa itu bidah, apa itu sunnah, apa itu khurafat. Supaya apa? Supaya umat Islam di Indonesia ini cerdas dan ittiba kepada Rasulullah SAW, menjalankan Islam yang benar, Islam yang bersih dari segala bentuk kerusakan, dan tidak mudah dibohongi oleh oknum abal-abal yang mengaku ahlus-sunnah padahal ahlul bidah, mengaku ahlus-sunnah ternyata ahlul khurafat, mengaku ahlus-sunnah ternyata Syiah, mengaku keturunan Rasulullah SAW ternyata kelakuannya Abu Jahal. Bukan soal siapa yang paling hebat titel pendidikannya, nasabnya, tapi siapa yang paling setia dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. Berapa banyak orang yang memiliki titel berderet-deret seperti kereta api, menguasai ilmu hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris, bahkan bahasa planet pun doi kuasain. Si non ayuda a fabricar camiones. Tapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting, bro. Tetap penting, belajar penting, ilmu juga penting. Ilmu itu kan harus dipelajari. Akan tetapi, kalau tidak dibarengi dengan pemahaman dan akidah yang lurus, ya sama aja, percuma, bro. Hati-hati. Wah. Karena yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak bukan titel, tapi ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi yang paling bagus adalah menggabungkan keduanya, yaitu ilmu dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kita selamat di dunia dan di akhirat, sehingga kita bisa selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menggunakan logika di atas dalil, menggunakan hawa nafsu di atas dalil, atau cerita-cerita khurafat yang menjerumuskan kita ke lubang kebinasaan. Subhanallah, Allahumma musta'an. Apakah titel atau nasab masih dijadikan tolak ukur kebenaran dibandingkan dalil dengan pemahaman para salaf? Subhanallah, coba lo komen di kolom komentar. Oke sobat nongkrong, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum sobat nongkrong.